tanaman budidaya nilam ini sebenarnya untuk di wilayah kita ini hal yang baru. Jadi hal yang baru itu mesti banyak kita pelajari. Kalau saya pribadi memang baru 2020 akhir ya memulai untuk intens ke tanaman nilam. Namun ada beberapa teman-teman yang sebelumnya sudah menanam juga. Kalau untuk wilayah kita ya di Kecamatan Air Bergas ini mungkin sudah puluhan ya, sudah sangat banyak, puluhan mungkin sudah bisa sampai ratusan orang yang sudah menanam. Alhamdulillah berdasarkan informasi yang kita terima, ternyata penanaman budidaya nilam ini tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Contoh masalah faktor tanah itu sangat mendukung di daerah kita di Pulau Bangka ini ya. Terus masalah faktor cuaca juga cukup bagus. Kalau proses penanaman ini kita sudah berjalan hampir 7 bulanan ya. Nah, tapi kalau untuk penyulingannya kita baru operasionalnya semenjak kita ada pemanenan. Pemanenan itu baik dari punya kita sendiri, dari lahan sendiri, ataupun dari teman-teman petani lain yang sudah panen. Jadi proses penyulingan ini sudah berjalan sekitar kurang 3 bulan yang kita jalani. Kalau secara ekonomis ya saya lihat untuk budidaya nilam ini karena budidaya nilam itu butuh waktu yang sangat pendek tapi rentan masa panennya cukup panjang. Artinya secara ekonomis itu sangat mendukung bagi petani. Itu kita lihat dari pengalaman yang di tempat lain, itu petani sangat terbantu oleh budidaya nilam. Jadi mudah-mudahan budidaya nilam yang kita kembangkan di sini juga bisa membantu ekonomi masyarakat kita di sekitar Pulau Bangka ini. Yang pertama, satu hal tadi yang boleh saya bilang ini tidak membutuhkan waktu lama. Satu, dan kedua, cara penanaman atau proses penanaman itu tidak sulit. Tidak sesulit mungkin beberapa komoditi-komoditi lain yang biasanya sudah pernah kita jalankan. Karena sistem pemanenan dia ini jangka waktunya tidak jauh beda seperti tanaman hortikultura, ya seperti cabai, jagung dan lain sebagainya, karena memakan waktu yang cukup pendek. Tapi perawatannya tidak semestinya harus seperti itu. Dia sudah cukup tumbuh dengan penanaman biasa standar, kita tanam, kita pupuk, kita rawat, ya sudah cukup. Tidak harus melalui proses-proses yang harus khusus gitu, tidak. Biaya itu kalau kita memang baru mau mulai menanam itu cukup efisien ya. Kalau untuk bibit pucuk ya, bibit pucuk itu saya sendiri juga jual ke teman-teman petani itu hanya Rp500 per stik pucuk. Artinya ini sangat murah dan terjangkau. Namun setelah itu, setelah kita melakukan penanaman kira-kira umur 4 bulan ke atas itu dalam satu pohon itu kita bisa mendapatkan bibit bisa di antara 30 hingga 50 potong. Jadi setiap pohon itu bisa 30 sampai 50 potong. Artinya untuk penanaman berikutnya kita tidak memerlukan biaya modal untuk membeli bibit kembali. Nah, itu jadi sangat efisien. Diambil hanya uangnya saja, terus didinginkan melalui pelapet ini. Lihat ini, keluar ke bawah, lalu minyaknya. Kalau omset estimasi ya, estimasi berdasarkan pengalaman dan fakta yang sudah ada baik di daerah kita maupun di luar Bangka itu rata-rata ya. 1 hektar itu kalau memang dengan tumbuhnya normal, cara perawatannya bagus, setidaknya menurut pengalaman yang sudah ada itu 1 hektar bisa mencapai 50 juta.
Nah, itu berdasarkan fakta yang sudah, dan ini pun kita juga dari beberapa pengalaman petani-petani yang sudah menanam, mungkin luasnya memang nggak sampai 1 hektar, tapi kalau kita kalkulasi memang tidak salah, bisa berpenghasilan sekitar 50 juta 1 hektar kalau memang itu dirawat secara maksimal. Nah, jadi untuk tahun pertama itu 2 kali panen, karena panen pertama itu cukup waktu 6 bulan, berikutnya panen lagi 4 bulan berikutnya tanpa harus menanam, karena dia akan tumbuh di ranting-ranting baru, dan untuk kedepannya setiap 4 bulan akan terus panen. Ya, pengalaman yang saya jalankan sendiri, kalau yang sudah saya panen, kalau memang itu tanahnya bagus, subur, sesuai, itu memang sangat menggiurkan, sangat menguntungkan. Dan di sini kan saya hanya tidak dominan untuk panen punya lahan sendiri, jadi saya juga menampung hasil panen dari petani-petani di sekitar kitanya. Ya, kalau untuk jumlah partai yang besar, biasanya kita kirim ke buyer ya. Tapi kalau untuk minyak nilam ini sendiri, ini bisa dipakai atau dikonsumsi, bukan dikonsumsi ya, bisa dipakai untuk aroma parfum. Jadi saya juga membuat kemasan botol parfum kecil, itu bisa dipakai langsung sebagai aroma pengharum pakaian. Dan sudah banyak teman-teman ataupun masyarakat sekitar yang membeli untuk aroma parfum tersebut. Setelah hasil kita evaluasi dari hasil lab kita, ternyata minyak nilam hasil dari Pulau Bangka ini sama halnya seperti minyak nilam di wilayah Sumatera lainnya. Untuk sejauh ini yang saya ketahui pribadi ataupun yang saya pahami lah, ya belum, memang kalau boleh saya bilang tanaman nilam ini memang tidak ada dari pemerintah itu belum ada dilirik ya, belum ada dilirik. Beda dengan komoditi-komoditi lain yang memang selama ini kita lihat banyak digaungkan dan disorot untuk di petani itu untuk menanam. Nah, tapi kalau nilam ini ya saya lihat sih belum ada gitu. Untuk tanaman nilam, kami dari DPC KDI Kabupaten Bangka Selatan melihat ada potensi budidaya tanaman nilam yang dilakukan oleh Pak Azif ini sangat luar biasa, karena ini salah satu sektor pertanian baru yang bisa menghasilkan nilai ekologis tergantung petaninya. Maka itu kami dari HKTI Bangka Selatan ini akan menggalakkan, akan mensosialisasikan ke masyarakat kita yang ada di Bangka Belitung ini. Nanti kita tetap juga bersama-sama dengan Pak Azif selaku penggiat budidaya tanaman nilam ini, dan beliau sudah melakukan upaya mulai dari proses tanamannya sampai dengan penjemuran, penyulingan sampai jadi minyak, beliau sudah lakukan. Dan beliau katakan tadi bahwa masyarakat petani kalau ingin bertanam tanaman nilam ini silahkan bisa berkomunikasi dengan Pak Azif sendiri, apa sih yang harus dilakukan untuk budidaya tanaman nilam ini, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dilakukan tanaman nilam ini. Ini mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa seperti yang dijelaskan oleh Pak Azif tadi. Tinggal kita menggalakkan ke petani, mensosialisasikan ke petani bahwa ini loh ada tanaman nilam yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menghasilkan nilai ekonomis untuk petani. Tinggal petaninya sendiri harus mau nggak memanfaatkan lahan-lahan itu untuk tanaman ini. Dan jelas sudah kita tadi sama-sama kita datang ke kebunnya Pak Azif, udah tanaman nilamnya tadi mulai dari proses tanamnya
sampai cara pemanennya, kemudian sampai ke tempat penyulingan beliau ini luar biasa. Dan hasilnya sudah kelihatan tadi kita bahwa minyak ini, oh gini loh bentuknya, dan ini sudah siap jual. Yang mendukung Pak Azib ini agar lebih luar biasa lah tanaman nilam ini. Bersama-sama kita sosialisasikan tanaman nilam ini ke masyarakat agar tanaman nilam ini bisa berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And